merupakan acara inti daripada acara malam ini, pengajian Yasin malam Jumat, yaitu tausiah agama atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Hidayah Ilallah guru kita Kiai Haji Hamim Nuryadin sarjana ekonomi. Untuk itu dengan segala hormat wa alaihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala sayyidina Muhammad. Izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faradal hajj linnasi ila baitil atiq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahibul bait Bapak Haji Mita, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat oleh Allah penyakitnya, semoga diberikan kesembuhan yang sempurna. Allah sedang sayang sama Pak Haji Mita. Semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sempurna dalam perjuangan ibadah hajinya dan memperoleh haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para satid, para hujjaj, bil khusus ketua Majelis Ta'lim Bapak Ustaz Haji Ahmad, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Zul, Ustaz Yusuf, Ustaz Hafiz, juga para asatid yang lain. Ya, alhamdulillah tadi Pak Ustaz telah memandu zikir juga. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita bisa berkumpul bersama-sama beribadah kepada Allah. Kita bareng-bareng pada ngaji, nyari ilmunya Allah. Ya, kalau ibarat pepatah mah ke keranji beli kelapa. Ya, yang rajin ngaji insya Allah pada jadi orang kaya. Jadi orang kaya jaminnya kenceng. Ya Allah. Orang kalau ditanya pengen kaya, semua orang jawab pengen kaya. Termasuk orang yang ditanya yang udah kaya pengen kaya juga. Padahal kaya mah gak bakal dibawa kemana-mana. Yang dibawa itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Sekaya apapun rumah gak bakal dikubur, iya kan? Mobil Fortuner, mobil Alphard gak bakal dikubur. Istri kita yang masih hidup kita mati dikubur nggak? Nggak, kagak, orang masih hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hadirnya kita sama-sama silaturahim memperpanjang umur kita, mempermudah rizki dengan rizki yang halal yang barokah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah izinkan kita sebelum kita menghadap Allah bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sampai di kota Madinah. Lalu kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang mengunjungi daripada makamnya Nabi Muhammad, kuburan Nabi Muhammad, wajabat lahu syafaati, maka Nabi akan memberikan pertolongan kepada orang yang pernah berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat sih bapak-bapak di sini wajahnya mah auranya aura haji semua. Yang jadi masalah pada punya duit enggak? Nah, itu dia masalahnya. Iya, mohon maaf jamaah rahimakumullah. Kalau kita nih banyak uang, banyak rezeki, dipaksain ya. Kudu dipaksain karena udah mampu. Ya, kalau kita sudah mampu, rumahnya 3, kontrakan 10, ya kan, mobil 2, nah, belum haji nih, malu sama Allah. Iya. Jadi kalau kita punya rumah bagus, punya kendaraan tabungannya lebih daripada 200 juta, cepat-cepat kita daftar haji. Ya, kemarin ketemu sama orang Depak, kalau daftarnya sekarang 20 tahun kemudian, Pak. Jadi kalau sekarang udah usia 120, 140 nanti. Allahu Akbar. Makanya mumpung masih muda. Mumpung masih muda kan yang namanya haji mah kan yang pertama niat, yang kedua punya duit. Punya duit gak niat gak sampai. Niat gak punya duit sama juga. Niat ada duit. Yang namanya orang berangkat ibadah haji caranya macam-macam. Ada haji kosasi, haji dapat ongkos dikasih. Ada haji zarimah, haji jual rumah. Pulang haji nggak punya rumah, tidurnya di musola. Iya, orang nggak pada tahu kalau rumahnya dijual. Wah, haji soleh banget, pulang haji masya Allah istiqomah di musola, nggak pulang-pulang. Dia nggak tahu rumah gua dijual, coy. Allahu Akbar. Makanya yang namanya ibadah haji manis tato'ah, orang yang mampu secara fisik, secara ilmu, secara finansial, secara keamanan. Makanya waktu Covid nggak bisa, Pak. Kudu diundur karena nggak aman. Alhamdulillah Covid udah aman, ya kan? Udah pergi, udah jauh Covid. Alhamdulillah. Kemarin dampaknya luar biasa. 2 tahun, Pak. Ustaz nganggur, nggak ada yang manggil. Ini lagi curhat nih. 2 tahun Covid, mohon maaf ya rahimakumullah, nggak ada yang mimpin tahlil, nggak ada salawat. Iya, khutbah ditutup masjid. Ya Allah, kata saya. Cuman alhamdulillah yang namanya Ustaz mah rezekinya banyak, sumbernya. Itu yang namanya Covid dia berjalan, ya beras pada datang ke rumah. Cuman minta dibayar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada haji yang namanya haji tadi itu abidin. Haji dapat biaya dinas. Allahu Akbar. Ada lagi teman saya jemaah rahimakumullah, ceritanya dia lewat nih. Lewat di perkarangan luas, dia ngeliat ada pohon, ada tulisan tanah dijual 1000 meter. Ditulis tuh nomornya, Pak. Alhamdulillah, giliran di masjid jamaah rahimakumullah tuh rezeki tuh, Pak. Ketemu sama seseorang yang dia lagi nyari tanah 1000 meter buat gudang. Akhirnya singkat cerita ngobrol-ngobrol, alhamdulillah Pak dikasih tunjuk tahu tuh yang namanya tanah. Kalau Bapak mau perlu mah, ini tanah mau dijual. Teman saya, silakan nanti ketemu. Masya Allah, emang rezekinya deal, Pak. Jadi tuh tanah dibeli sama orang yang nyari tadi. Dapat persenan, ono 50 juta, ini 50 juta. Allahu Akbar, bisa berangkat ibadah haji karena nulis nomor di pohon, hadirin.
Makanya ntar kalau lewat kemana ada tulisan dijual, nomornya ditulis saja. Iya, ditulis saja, terkantongin. Iya, ada yang hubungin nggak? Ternyata setahun nggak ada yang hubungin. Emang belum rezekinya bakal jadi tamu Allah. Kalau sudah waktunya, mohon maaf, saya hadirin, kalau hitung-hitungan ya Allah, ya jauh gitu. Namanya Ustadz kan si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Allahu Akbar Pak. Tapi alhamdulillah udah 20 tahun yang lalu saya udah dipanggil haji. Penceramah Ustadz Haji Hamim Nuryadi. Belum haji Pak, udah dipanggil haji. Cuman saya habis ceramah ngumpet, takut ditanya hajinya tahun berapa. Ini yang jadi PR saya, jadi don juga. Hati-hati juga kita nih, kalau belum haji mah jangan dipanggil haji. Tapi mohon maaf, hargailah orang yang sudah berangkat ibadah haji, panggil tuh haji. Walaupun kalau menurut sejarah panggilan haji itu orang Belanda Pak, ya kan, orang Belanda. Jadi supaya diciriin nih, hati-hati sama orang yang habis pulang dari Mekah, dia punya misi bagus itu. Akhirnya jemaah rahimakumullah ya, dikasih tuh ini haji nih, berarti tanda-tanda orang yang habis dari Mekah. Makanya sebenarnya mah aslinya mah nggak ada gitu titel orang ibadah haji dikasih hak gitu. Iya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali haji semua, nggak ada haji Abu Bakar, haji Umar nggak ada, ya kan? Nah, kita nih di sini orang Indonesia, jemaah rahimakumullah, pakai titel itu. Sebelum berangkat ibadah haji namanya di sini Yanto, ada Pak Yanto. Maaf ganti berarti, jangan Pak Yanto. Giliran pulang haji bikin nama tuh di sini Haji Yanto. Giliran berangkat ada yang manggil, Yanto, kemana toh? Nggak nengok dia, kan udah haji. Dia belum tahu saya udah haji. Jadi panggilan haji itu silakan dipanggil haji itu doa. Mudah-mudahan orang yang manggil itu insya Allah kita pun ketularan jadi haji. Pak Ustadz, ada yang marah nih. Pak Ustadz, barakallahu fiik. Nggih Ustadz. Doa. Maaf ya. Nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah rahimakumullah, kenapa? Orang yang melaksanakan ibadah haji ini Masya Allah mengorbankan waktu, tenaga, materi. 40 hari, 40 malam Pak. Di Mekah ya sebulan, di Madinah 10 hari, 40 hari ninggalin rumah. Masya Allah, di sana fokus ke Masjidil Haram. Bapak haji ini udah dipilih sama Allah, bersyukur ya. Orang kalau sudah berangkat ibadah haji, ibadah umroh, itu orang yang istimewa, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dari sekian juta, sekian miliar manusia di muka bumi ini, kita yang mewakili saudara-saudara kita mendapatkan panggilan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa bayangin hadirin, kita salat menghadap kiblat, belum tahu kayak apa yang namanya Ka'bah. Tapi setelah masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'batullah yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu luar biasa, Allahu Akbar, berlinang air mata hadirin. Ini ngimpi apa nyata ya Allah? Kita tawaf di sana hadirin, kita mencium Ka'bah, lalu sholat subhanallah di depan Ka'bah, langsung dilihat oleh mata kepala kita. Hanya air mata yang terus menerus bersyukur kepada Allah. Makasih ya Allah, saya sudah mendapatkan panggilan-Mu ya Allah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengorbankan waktu, tenaga, materi pantas. Orang ibadah haji itu adalah ibadah ruhiyah, maliyah, jasadiyah. Materinya juga, fisiknya juga, ruhaniyahnya juga. Selama di Masjidil Haram, subhanallah jamaah rahimakumullah, tidak ada amaliyah apapun kecuali banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berzikir di sana, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Apalagi sudah niat Pak Haji dengan ibu tadinya udah mau niat ke sana, yang ada pasti ngebayangin seorang sosok istri yang tercinta. Alangkah bahagianya di saat di sana di samping kita ada istri yang tercinta.
Tapi pahalanya insya Allah ibu akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang niat mau ibadah haji, niatnya insya Allah akan disampaikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang niat itu. Amin ya Rabbal. Ini kisah nyata juga Pak. Saya ceramah Rotibul Haddad itu Walimatus Safar. Allahu Akbar. Itulah yang namanya takdir Allah ya. Istrinya berangkat. Itu suaminya tahun itu sebenarnya mau berangkat, hadirin, mendadak sakit Pak. Kata dokter ini nggak bisa dipaksa. Akhirnya istri yang berangkat duluan ke Mekah, suaminya nggak bisa. Ada lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang baru naik pesawat, kok ternyata sakit perut. Dia langsung Allahu Akbar ke toilet, jatuh pingsan, hadirin, masuk rumah sakit. Ternyata kata dokter nggak bisa berangkat haji dan dia harus dirawat di tanah airnya. Nggak bisa haji. Jadi memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat ke sana itu pilihan Allah. Ada yang baru sampai hadirin di kota Mekah, dia sakit dan tidak bisa melakukan manasik haji di sana. Makanya Pak Haji alhamdulillah, walaupun diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang di Mekah hadirin panas luar biasa Pak. Panas luar biasa. Jadi kalau kita sholat nih zuhur, itu Masya Allah kudu siap semprotan Pak. Ya makanya siap air zam-zam di sana Masya Allah luar biasa. Karena air zam-zam itu akan menghilangkan segala bermacam-macam dahaga, lapar itu hilang Pak kena zam-zam. Masya Allah barokahnya zam-zam. Jemaah rahimakumullah. Semoga insya Allah kita yang hadir malam ini, yang mendoakan Bapak Haji, kita pun suatu saat akan mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua rindu ingin jadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sayang dengan harta benda hadirin. Mumpung kita masih hidup, mumpung ada kesempatan niat, lalu kita segera menabung, segera daftar. Urusan kapan berangkatnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita banyak rezekinya, bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Amin Nur Yakin, sarjana ekonomi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari.